Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tukang Begadang. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan dilimpahkan hartanya ya. Video kali ini saya akan menceritakan alur film dari Stephen Chow yang berjudul Fist of the Fury yang dirilis pada tahun 1991. Film diawali dengan memperlihatkan stasiun kereta, di mana kita diperlihatkan pada seorang pemuda yang baru saja tiba di kota Hong Kong. Ketika hendak menelpon temannya yang berada di Hong Kong, tiba-tiba koin yang ia pegang terjatuh di bawah mesin minuman. Karena ia kesulitan mengambil koin itu, dia pun berinisiatif untuk mengangkat mesin minuman itu untuk mengambil koinnya. Di sini kita tahu bahwa tangan kanan Lau Ching memiliki kekuatan yang sangat kuat. Setelah mengambil koinnya, ia pun kembali lagi untuk menelpon temannya. Namun tiba-tiba datanglah seorang tugas yang menghampirinya. Ternyata koin yang digunakan Lau Ching tidak bisa digunakan untuk telepon umum di kota Hong Kong. Saat petugas itu bertanya pada Lau Ching, dia berkata seperti pernah melihat Lau Ching sebelumnya. Ternyata itu si Chow Ching Shou, si dewa judi yang bermain di Accord the Winner. Siapa yang setuju saya membahas film judi yang dibilang petugas tersebut di video yang akan mendatang? Kalau kalian setuju, komen di bawah ya. Tak berapa lama, Chow Ching Shou pun muncul bersama pemantat, yang kini sudah menjadi terkenal. Saat asyik berbicara pada petugas, Lau Ching tak sadar kalau barang-barangnya telah diambil perampok. Seketika itu juga, Lau Ching langsung mengejar perampok tersebut. Kejar-kejaran antara Lau Ching dan perampok itu pun berakhir di sebuah gang buntu. Dengan nafas mereka berdua yang Senin Kamis, Lau Ching pun meminta agar perampok mengembalikan barang-barangnya. Perampok yang bernama Smart ini pun tak mau mengembalikan barang-barang milik Lau Ching. Lau Ching pun marah dan ingin memukul Smart, namun naas, belum sempat memukul, malah Lau Ching terkena tendangan oleh si Smart. Ketika ingin memukul Smart menggunakan tangan kanannya, dia pun urung untuk memukul Smart. Akibatnya, dia pun terkena serangan lagi oleh si Smart. Karena Smart tak mau memberikan barang si Lau Ching yang tak tahan dengan ocehan Smart pun langsung memberikan pukulan mautnya, yang membuat Smart terpental sangat jauh. Saat Lau Ching mengambil tasnya, dia baru sadar kalau alamat temannya di Hong Kong telah hilang. Alhasil, ia memaksa Smarty untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Bukannya dibawa ke rumahnya, Smarty malah membawa ke tempat perkembangbiakan milik Kak Ting yang dijuluki tukang tips rolling. Lau Ching yang polos pun mengira Kak Ting adalah kakaknya si Smart. Kak Ting pun langsung menyuruh si Smart untuk memasukkan kamar. Saat tiba di kamar, Lau Ching pun kaget melihat betapa banyak tisu di kamar itu. Namun, Kak Ting pun menjawabnya kalau tisu itu untuk kenyamanan dirinya. Kak Ting terkejut saat Lau Ching menyuruhnya untuk memainkan serulingnya terlebih dahulu. Kak Ting mengira Lau Ching bakal mengeluarkan seruling belutnya. Kak Ting hanya terdiam karena Lau Ching mengeluarkan seruling asli. Lau Ching juga menyuruh Kak Ting untuk mencoba serulingnya. Namun Kak Ting menolaknya dan Kak Ting pun memanggil suaminya. Lau Ching juga berkata bahwa Smart menyuruhnya untuk tinggal di sini seterusnya. Suami Kak Ting pun marah. Dari kejadian itu, Lau Ching pun mendatangi kosan Smarty. Lau Ching yang marah pun memukul pintu kosan Smarty hingga roboh. Lau Ching pun mengancam Smarty dengan tangan kanannya, dan dia berkata Smarty harus membuka seluruh pakaiannya. Yang marah pun langsung merobek baju Smarty dan membuang semua baju Smarty. Lau Ching juga mengingatkan Smarty agar tidak membawanya ke tempat perkembangbiakan itu lagi. Lau Ching juga mengambil alih kosan milik Smarty. Smarty yang tak memiliki pakaian sama sekali pun lebih memilih tidur di kamar mandi untuk menghindari penampakan terong Belandanya. Keesokan harinya, Lau Ching mulai mencari pekerjaan di kota.
agar dia bisa bertahan hidup. Namun apesnya, dia selalu ditolak saat melamar pekerjaan. Hingga akhirnya dia pun kembali ke kosan Smarty. Tanpa disadari, Smarty udah memiliki pakaian yang diambil dari tangga sebelah kosnya. Ketika Smarty duduk, dia merasa ada yang menancap di lubang knalpotnya. Dan dia meminta agar Lao Cheng mengambilkan barang yang menancap di lubang knalpotnya itu. Walaupun merasa risih, Lao Cheng tetap membantunya dan gak dari itu, pintu yang disandari Smarty pun roboh dan mereka terlihat oleh tetangganya. Di hari berikutnya, Lao Cheng mengajak Smarty untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran dimsum. Lao Cheng menjalankan pekerjaannya itu dengan sangat profesional, sementara Smarty terlihat ogah-ogahan untuk melayani para pelanggan. Malapetaka terjadi saat Lao Cheng tanpa sengaja datang ke meja yang dipenuhi dua kubu gangster yang saling bertikai. Sadar telah mengacaukan pertikaian kedua gangster itu, Lao Cheng pun langsung terdiam, tak berkata. Lao Cheng yang telah ketakutan pun ingin pergi dari tempat itu. Namun anak buah dari gangster itu pun menahannya. Untung saja saat dia hendak dikeroyok, Smarty pun datang menyelamatkannya. Alhasil Smarty lah yang dikeroyok oleh anggota gangster itu. Lao Cheng pun mencobanya untuk membantunya. Namun sialnya, ketika berteriak, anggota gangster itu pun malah memukulinya. Smarty yang kabur dan menyandera seorang wanita, dia juga berkata akan melukai wanita itu jika anggota gangster itu masih mengejarnya. Namun saat Smarty melihat wanita itu, dia malah jatuh cinta pada pandangan pertama pada wanita itu. Hal yang sama juga dirasakan oleh Lao Cheng saat melihat bola mata wanita yang bernama Mandy itu. Saat para gangster itu akan menyerang Smarty, tiba-tiba datanglah seorang pria yang bernama Wai. Ternyata Wei adalah saudaranya si Mandy, wanita yang ditawan oleh Smarty. Ternyata Mandy juga jago bela diri, dia bisa melepaskan tangannya dari genggaman Smarty. Ternyata Wei dan Mandy adalah murid dari perguruan Master Fox. Saat ketika gangster akan menyerangnya, Lao Cheng pun menahannya. Dan dia juga menjelaskan kalau ini adalah kesalahpahaman, di mana dia salah mengirim pesanan dimsum ke gangster itu. Usai berbicara, dia pun menghampiri Mandy usai melihat leher Mandy berdarah. Dan dia memberikan sapu tangannya kepada Mandy. Mandy yang belum sempat berterima kasih pun langsung ditarik oleh Wai untuk pergi. Usai Mandy dan Wai pergi, kedua gangster itu pun kembali menyerang Lao Cheng dan Smarty. Semenjak insiden itulah, mereka kehilangan pekerjaannya. Lao Cheng pun semakin resah karena tak bertemu dengan sahabatnya itu. Lao Cheng lalu meminta agar Dewa bisa membantunya untuk menemukan pekerjaan. Betapa terkejutnya Smarty saat melihat iklan di koran itu. Iklan itu berisi pengumuman kompetisi bela diri yang dihadiahi uang sebesar 10 juta dolar. Smarty langsung menyuruh Lao Cheng untuk mendaftar. Dia percaya bahwa Dewa menyediakan perlombaan itu untuk Lao Cheng. Saat itu juga, Lao Cheng dan Smarty langsung mendatangi tempat pendaftaran itu. Sesampainya di sana, mereka pun kecewa. Karena salah satu syarat untuk mendaftar di perlombaan itu ialah harus mempunyai perguruan bela diri. Mereka berdua pun memilih mendaftar di perguruan tangan kuat, agar bisa ikut di perlombaan itu. Perguruan itu pun dipegang oleh Master Chiu yang sedang menyusun rencana untuk menyerang diam-diam Master Fox. Master Fox sendiri adalah guru sekaligus ayah dari Mandy, yang juga menjadi saingan mereka. Chiu juga bertanya mengapa mereka mau masuk di perguruannya. Namun, belum juga Lao Cheng menjawab, Chiu berkata bahwa perguruannya lah yang terbaik. Chiu pun memberikan angpau kepada mereka berdua,
yang ternyata angpau tersebut adalah tempat biaya pendaftaran mereka. Alhasil, Smarty pun membayar $10.000 kepada Master Chiu. Di malam harinya, Chiu pun mengajak Lao Ching dan Smarty untuk menghadang Master Fox di jalan yang sepi, yang biasa dilalui Master Fox saat hendak pulang ke rumah. Saat Chiu dan anak buahnya bersembunyi, tiba-tiba Lao Ching yang mulus pun ingin boker pada saat itu juga, yang membuat Chiu dan anak buahnya kebauan. Tak berapa lama, Master Fox pun lewat. Master Fox yang telah menyadari dirinya telah diintai oleh Chiu pun menyuruh mereka untuk keluar dari persembunyiannya. Setelah Chiu dan anak buahnya keluar, dia pun menantang Master Fox untuk berduel dan bertarung melawannya. Master Fox yang kelilipan pun hampir dihabisi oleh Chiu. Namun, Lao Ching datang dan menolongnya. Tiba-tiba, Wei dan Mandy pun datang untuk menolong gurunya. Lao Ching dan Smarty pun kaget ketika tahu bahwa Master Fox adalah ayah dari Mandy. Lao Ching dan Smarty menyembunyikan wajahnya. Namun aksi itu gagal dan Wei pun menendang Lao Ching sampai pingsan. Saat Wei akan menghabisinya, Master Fox pun melarangnya karena dia telah ditolong oleh Lao Ching. Tak sampai di situ, Lao Ching dan Smarty pun diajak ke rumah Master Fox untuk mengobati luka yang diderita oleh Lao Ching. Setelah sadar dari pingsannya, Lao Ching pun menjelaskan bahwa dia adalah perantau yang datang dari Cina. Karena dia kehilangan alamat temannya, dia pun terpaksa ikut dengan Smarty. Master Fox yang kasihan pun mengizinkan Lao Ching untuk tinggal di rumahnya sampai sakitnya pulih. Sementara itu, Smarty yang juga tinggal di rumahnya Master Fox pun memanfaatkan keadaan itu untuk menulis surat cintanya untuk Mandy. Tak lupa juga dia menaruh surat cinta itu di kamarnya Mandy. Usai Smarty pergi, Lao Ching pun mendatangi kamar Mandy, yang ternyata dia juga menyukai Mandy, dan dia juga menulis surat cinta untuk Mandy, bukannya untuk Starla. Belum sempat menaruh suratnya, tiba-tiba Mandy pun muncul. Lao Ching hampir ketahuan pun langsung pergi. Mandy pun mengetahui kalau itu adalah Lao Ching. Mandy yang melihat surat ada di kamarnya, dia pun mengira bahwa surat itu dari Lao Ching. Lalu dia membaca surat itu. Sementara itu, Smarty yang hendak pergi mengambil bunga untuk Mandy malah dipergoki oleh Wei. Keesokan harinya, Smarty pun menunggu Mandy karena dia yakin kalau Mandy membaca surat darinya. Dan ternyata itu benar.